Selamat pagi anak-anak semua. Semoga seluruhnya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pada hari ini pertemuan kita adalah pertemuan yang ke-10. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, materi kita hari ini yaitu dengan judul yang baru, yaitu mengenai himpunan. Tetap buku yang kita pakai yaitu buku matematika kelas 7 Kemendikbud. Setelah melihat video atau sebelum, like, comment, and subscribe bagi yang belum pernah. Baiklah anak-anak, sekarang kamu perhatikan di papan tulis dan dengarkan keterangan yang ibu berikan. Kamu buka buku paket kamu, yaitu halaman 113 mengenai himpunan. Yang akan kita bahas adalah konsep himpunan. Perhatikan di papan tulis, himpunan artinya yaitu kelompok. Boleh juga artinya grup. Boleh juga artinya kumpulan. Jadi di dalam masyarakat sering kita jumpai kelompok. Misalnya kelompok pada marga. Itu khususnya misalnya orang Batak, ya, punya banyak marga. Jadi kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok marga itu disebut dalam matematika sebagai himpunan. Begitu juga misalnya di dalam pelajaran IPA, ada yang dikatakan kelompok daripada flora, fauna, dan sebagainya. Kalau kita lihat grup di dalam sekolah, juga kita pernah dengar grup kelas dari masing-masing kelas. Semuanya itu dalam matematika kita sebut sebagai himpunan. Sekarang kita perhatikan contoh 1 mengenai himpunan. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, ini yang termasuk himpunan. Siswa yang lahir pada bulan Agustus. Dia tetapkan siswa itu yang lahir di bulan Agustus. Jadi tidak boleh masuk bulan yang lain kecuali bulan Agustus. Jadi kamu sudah bisa mendata siapa-siapa siswa yang lahir pada bulan Agustus. Jadi di sini ada nampak sesuatu yang diukur dalam contoh 1, yaitu alat pengukurnya bulan Agustus. Itu dia. Jadi kamu harus paham. Yang kedua,
kumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kamu juga bisa jawab. Kamu sudah belajar IPS. Negara-negara mana saja yang termasuk daripada Asia Tenggara? Tentu saja langsung bisa kamu jawab dengan tepat dan benar. Itulah yang dikatakan himpunan dalam matematika. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dari huruf N. Nah, jadi kamu harus pikir yang mana yang termasuk himpunan buah-buahan yang namanya diawali dari huruf N. Tentu saja kamu tahu. Misalnya salah satu contoh, nanas dan sebagainya. Bisa kamu daftar satu persatu. Itulah yang dikatakan dengan himpunan. Jadi, dari contoh 1, 2, 3, dapatlah kita definisikan, yaitu himpunan. Dari contoh 1, 2, 3. Apa itu himpunan? Yaitu kumpulan suatu objek atau benda, tetapi dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi ada ukuran yang diminta di dalamnya, ada batasan-batasan yang diminta di dalamnya. Itulah yang dikatakan didefinisikan dengan jelas. Jadi sini himpunan adalah kumpulan suatu benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi sudah mengerti ya? Harus ada ukurannya dan dapat dijawab dengan tepat. Itulah yang dikatakan himpunan. Lalu kita lihat contoh 4. Kumpulan makanan yang lezat. Nah, kalau yang namanya makanan yang lezat, tentu saja tidak bisa diukur. Mungkin saja si A mengatakan lezat, si B sama sekali tidak lezat. Saya tidak suka makanan itu. Jadi tidak dapat diukur atau didefinisikan dengan jelas. Maka contoh 4 tidak termasuk contoh daripada himpunan. Contoh 5. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, ini juga tidak termasuk himpunan. Karena apa? Karena contohnya matematika. Tidak semua siswa menyenangi matematika. Ada yang senang dan ada yang tidak. Karena itulah dia tidak bisa kita katakan suatu himpunan. Contoh ke-6, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Nah, ini juga yang katanya pandai relatif. Si A mengatakan pandai, si B juga mengatakan belum pandai. Mungkin si A ukurannya tadi dengan ukuran dia bidang studinya. Si B dengan ukurannya pula bidang studi apa yang disenanginya. Jadi di sini tidak dapat kita definisikan dengan jelas, sehingga contoh 4, 5, dan 6 bukan termasuk daripada himpunan. Sekarang perhatikan di papan tulis anak-anak. Kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai keanggotaan suatu himpunan dengan lambang
Perhatikan papan tulis. Caranya menulis. Itu lambang daripada anggota suatu himpunan, atau dengan kata lain elemen suatu himpunan. Lalu yang kita bahas, bukan anggota himpunan, yaitu perhatikan cara penulisannya. Itu lambangnya, lambang bukan elemen. Jadi ada garis, ya, kita garis dari atas ke bawah. Sekarang kita lihat contoh. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Coba kamu ingat bilangan yang dimulai dari 0. Himpunan bilangan apa itu? Tentu saja sewaktu SD pasti sudah dipelajari, yaitu himpunan bilangan cacah. Maka dapatlah kita simpulkan 0, 1, 2, 3 anggota bilangan cacah. Nomor 2, setengah. Setengah bukan anggota bilangan bulat. Karena apa? Karena bilangan bulat itu, masih ingat kan? Yang sudah kita pelajari, yaitu bilangan 0, seluruh bilangan negatif, dan seluruh bilangan positif. Sehingga setengah dapat dikatakan bukan anggota bilangan bulat, atau bukan elemen anggota bilangan bulat. Nomor 3, akar 3, 2/3, 0,75. Kalau kita perhatikan di sana ada tanda akar. Ini adalah anggota atau elemen bilangan real. Itu dia. Perhatikan. Kamu harus ingat mana yang anggota bilangan bulat. Sudah kita pelajari. Bilangan cacah, bilangan prima, bilangan asli. Itu harus kamu ingat karena di SD itu sudah dipelajari. Jadi di sini kita lanjutkan mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan merupakan anggota daripada suatu himpunan. Yang keempat, Indonesia adalah anggota negara ASEAN. Jadi dari sini kamu sudah bisa mengingat mana lambang anggota atau elemen dengan penulisan hampir seperti E kapital. Ya, itu lambang daripada keanggotaan atau elemen. Kalau bukan elemen, maka ada garis ke bawahnya. Itu tandanya bukan elemen. Baiklah anak-anak, sekarang materi mengenai himpunan dan keanggotaan suatu himpunan, begitu juga yang bukan keanggotaan suatu himpunan telah selesai saya terangkan. Sekarang kamu kerjakan, yaitu tugas 1. Manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? A. Kumpulan binatang yang berkaki 2. B. Himpunan siswa cerdas. C. Himpunan buku tebal. D. Himpunan siswa yang tingginya di atas 160 cm. E. Himpunan lukisan yang indah. Jadi ini kamu jawab mana yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Tugas nomor 2. Nyatakan pernyataan ini
Benar atau salah? A. Kucing anggota himpunan binatang berkaki 4. B. 1. Bukan anggota himpunan bilangan asli. C. Negatif 4 anggota himpunan bilangan cacah. D. Setengah bukan anggota himpunan bilangan real. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut, yaitu materi kita mengenai penyajian himpunan. Himpunan itu sebenarnya dapat disajikan dengan beberapa cara. Yang sering kita jumpai dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menyebutkan anggotanya. Jadi kamu harus tahu menyebutkan anggotanya, atau dikatakan itu enumerasi. Ya. Contoh A. A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Pada contoh A ada suatu himpunan, ya. Nama himpunan itu harus ditulis dengan huruf besar. Nggak boleh dengan huruf kecil, itu harus diingat. Karena pengalaman ibu banyak sekali yang menulis dengan huruf kecil. Itu nggak boleh. Harus dengan huruf besar atau huruf kapital. Itu nama sebuah himpunan. Maka di sini A-nya saya tulis dengan huruf besar. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu kita sebutkanlah anggota-anggota daripada himpunan A. Jadi dari sini dapat kita lihat himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, yaitu himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Nah, jadi kalau dikatakan nanti tuliskan anggota himpunan A yang kurang dari 6, di mana A merupakan bilangan asli, maka harus kamu daftar bilangan yang kurang dari 6 tetapi bilangan asli. Dia harus dimulai dari 1 sampai dengan 5. Karena bilangan asli itu adalah bilangan 1 dan seterusnya. Contoh B. B sama dengan buka kurung kurawal 3, 5, 7. Tutup kurung kurawal. Itu juga harus kamu perhatikan cara penulisan himpunan. Cara penulisan himpunan, nama himpunan harus huruf besar, lalu ada tanda buka kurung kurawalnya. Maka di sini kita lihat himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 tetapi kurang dari 9. Jadi kamu harus pikir, bilangan ganjil itu kan dimulai dari 1, tetapi yang diminta lebih dari 1 kurang dari 9. Maka kamu harus mampu menuliskan anggota-anggota dari himpunan B, yaitu 3, 5, 7. Itulah cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan menuliskan sifat yang dimiliki keanggotaannya. Nah, ini kita harus mampu menuliskan sifat
daripada keanggotaannya. Contoh, A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, itu dia. Itu langsung kita tulis dengan kata-kata sifat keanggotaan. Dia tidak kita daftar anggotanya, tapi kita harus menuliskannya dengan kata-kata. Contoh B. B adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 9. Maka dengan menuliskan sifat yang dimiliki keanggotaannya, kita juga menuliskan daripada himpunan itu dengan kata-kata. Sekarang kita lanjut, yaitu yang ketiga. Tadi Ibu bilang penyajian himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, menyebutkan anggotanya. Yang kedua, dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Lalu yang ketiga, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Penulisan notasi pembentuk himpunan harus memenuhi syarat keanggotaan himpunan dengan bentuk umum, buka kurung kurawal, X, di mana X dapat dinyatakan dalam PX, tutup kurung kurawal. Perhatikan anak-anak, X mewakili anggota dari suatu himpunan. Jadi X itu nanti harus mewakili dari anggota suatu himpunan. PX menyatakan syarat atau sifat yang harus dipenuhi X. Jadi nanti dari anggotanya itu kamu harus lihat, teliti, apakah dia termasuk bilangan asli, bilangan cacah, atau bilangan real, atau bilangan bulat. Itu harus benar-benar sudah kamu pahami. Agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut, X dapat diganti dengan variabel lain. Misalnya, pada penulisan notasi pembentuk himpunan tidak selamanya X, tetapi boleh diganti dengan variabel lain, yaitu misalnya Y atau Z atau variabel-variabel yang lain. Sekarang perhatikan contoh soalnya di papan tulis. Diketahui A sama dengan, buka kurung kurawal, 1, 2, 3, 4, 5, tutup kurung kurawal. Yang ditanya, nyatakanlah himpunan A dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Nah, itu ya. Lalu pertanyaan B, nyatakanlah dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk menyelesaikan soal di atas, pertama sekali selalu dimulai dari yang diketahui. Kita perhatikan, yang diketahui itu adalah himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita pikirkan, anggota yang dimulai dari 1 sampai dengan 5 itu adalah bilangan apa? Yang selama ini sudah pernah kamu pelajari di SD. Ayo coba, himpunan bilangan apakah
Apakah namanya yang dimulai dari 1 dan diakhiri dengan bilangan 5? Kalau kita perhatikan di sini, dimulai dari 1 adalah himpunan bilangan asli. Tetapi bilangan asli itu 1 dan seterusnya. Sedangkan ini dibatasi sampai 5. Maka dapatlah kita simpulkan berarti bilangan asli yang kurang dari 6. Maka pertanyaan A dapatlah kita jawab, yaitu menuliskan sifat keanggotaannya. Maka di sini harus kita jawab himpunan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Sekarang kita lanjut untuk menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ayo, coba diingat, ada syarat untuk menuliskan notasi pembentuk himpunan. Yang pertama, kita harus melihat yaitu anggota daripada himpunan yang harus kita nyatakan di dalam X atau variabel-variabel lain. Yang kedua, harus kita lihat yaitu sifat keanggotaannya. Jadi, 2 dasar inilah yang menentukan untuk penulisan daripada notasi pembentuk himpunan. Ayo kita tulis, yaitu himpunan A sama dengan, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Anggotanya ini tadi harus dinyatakan dalam variabel. Maka kita nyatakanlah 1, 2, 3, 4, 5 ini dalam variabel X. Perhatikan di papan tulis. Buka kurung kurawal. X di mana? Ayo kita perhatikan. Sifat daripada keanggotaannya 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah sifat keanggotaannya bilangan asli yang kurang dari 6. Maka di sini X kurang dari 6 untuk X anggota bilangan asli. Inilah cara untuk menuliskan notasi pembentuk himpunan. Ayo, sekali lagi. Perhatikan yang diketahui. A sama dengan, buka kurung kurawal, lalu kamu perhatikan anggotanya. Anggotanya itu dapat dinyatakan dengan X. Gimana? Ada garis tegak lurus. Lalu kita lihat 1 sampai 5 itu sifatnya adalah bilangan asli yang kurang dari 6. Maka X tadi kurang dari 6 untuk X anggota bilangan asli. Itulah cara untuk menuliskan notasi pembentuk himpunan. Sekarang kita lihat apakah hanya X
yang dapat kita lambangkan dengan melihat anggota daripada himpunan itu, tentu saja tadi sudah Ibu katakan tidak boleh juga diwakilkan dengan variabel-variabel yang lain, yaitu bisa juga Y kamu pakai, bisa juga Z. Sekarang perhatikan, kalau kita pakai Y, himpunan A sama dengan buka kurung kurawal Y, di mana Y kurang dari 6 untuk Y anggota bilangan asli. Sampai di situ, kalau kamu punya ide lain, variabel yang lain juga boleh. Tetapi tetap memenuhi dua syarat tersebut, yaitu variabelnya dengan sifat keanggotaan daripada suatu himpunan. Kita lanjut anak-anak, satu contoh lagi supaya lebih paham. Perhatikan di papan tulis, yaitu contoh 2. Diketahui A adalah bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 9. Nah, ini yang diketahui ini adalah menyatakan sifat keanggotaannya. Ya. Pertanyaannya, nyatakan dengan menyebutkan keanggotaannya. B. Nyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Jadi, yang diketahui ini, ya, masalah yang diketahui ini bisa kita nyatakan dalam menyebutkan anggotanya. Perhatikan. Penyelesaiannya, himpunan A sama dengan, kita sebutkan, katanya sini menyebutkan keanggotaannya. Kita sebutkan anggota bilangan ganjil, karena A katanya bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 9. Maka kamu harus ingat, bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang diminta di sini lebih dari 1. Nah, lebih dari 1 berarti dimulai dari angka 3. Terus itu, kita lanjut bilangan ganjil yang lebih dari 1, yaitu 5. Kita lanjut lagi, bilangan ganjil yang lebih dari 1, 7. Sekarang kita perhatikan soalnya. Kurang dari 9, dibatasinya, terdefinisi dia. Kurang dari 9. Kalau kurang dari 9, maka penulisan anggota berhenti sampai di sini. Ya. Jadi himpunan A itu anggotanya hanya 3, 5, dan 7. Sekarang kita jawab, yaitu pertanyaan B. Nyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Ayo, kita lihat yang diketahui, yaitu A sama dengan, buka kurung kurawal. Sekarang kita perhatikan, himpunan A, anggotanya tadi katanya bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 9. Maka yang mewakili daripada anggota itu, kita ambil variabel sesuai dengan yang kita inginkan. Karena apa? Karena variabelnya boleh diganti-ganti tadi dengan yang lain. Sekarang kita ambil Y. Perhatikan. Buka kurung kurawal. Y di mana? Y
lebih dari 1, tetapi Y kurang dari 9 untuk Y anggota bilangan ganjil. Beginilah cara menuliskan notasi pembentuk himpunan. Baiklah anak-anak, materi mengenai penyajian himpunan sudah Ibu jelaskan dengan 3 cara. Maka sekarang kamu kerjakan tugas kedua. Yang pertama, diketahui A sama dengan buka kurung kurawal bilangan asli yang kurang dari 10, tutup kurung kurawal. Ditanya, nyatakan himpunan A dengan menyebutkan keanggotaannya. B, nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Sekarang soal kedua. Diketahui K sama dengan buka kurung kurawal bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 10. Pertanyaan A, nyatakan himpunan K dengan menyebutkan anggotanya. B, nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Sekarang tugas nomor 3. Diketahui N sama dengan buka kurung kurawal X di mana X lebih dari 3, X kurang dari atau sama dengan 12 untuk X anggota bilangan asli. Ditanya, nyatakan himpunan N dengan menyebutkan anggotanya. B, nyatakan himpunan N dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Soal-soal tersebut pasti sudah bisa kamu kerjakan ketika kamu benar-benar fokus mendengar, melihat apa yang Ibu terangkan tadi. Sampai di sini dulu materi kita anak-anak. Sekian dan terima kasih. Untuk itu, kamu harus menulis tugas ini di dalam kertas double folio. Tulis tanggalnya, nama, bidang studi. Jangan lupa. Tetaplah semangat untuk mengikuti materi selanjutnya agar cita-citamu tercapai. Sekian dan terima kasih.